tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Adi Raharjo Eskom MM, yang mana ditugaskan sistem membuat sistem pakar. Di sini kami mengambil judul Sistem Pakar Diagnosa Depresi Mahasiswa Akhir menggunakan metode Certainty Factor berbasis website. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok 7 yang berisi 4 orang, yang mana saya sendiri Iqbal Nur Hamdi dengan NIM 23110295. Kemudian ada rekan saya yaitu Puji Gilang Raihan dengan NIM 23110288. Ada Iwan Kipari dengan NIM 23110599. Ada Muhammad Jaja Maulana dengan NIM 23110302. Kita ke pembahasan langsung saja. Di sini latar belakang yang menyebabkan kami membahas judul ini. Yang pertama adalah masalah depresi meningkat. Tingkat depresi pada mahasiswa lebih tinggi dibandingkan usia anak-anak dan usia dewasa. Orang depresi cenderung mengabaikan pola makan dan aktivitas fisik. Yang kedua ada metode konvensional kurang efektif. Psikologi masih banyak menggunakan kuesioner manual yang kurang efisien dalam proses diagnosa. Yang terakhir ada solusi yang kami buat yaitu sistem pakar berbasis website. Dibutuhkan sistem yang mewakili pakar dengan basis pengetahuan depresi. Diaplikasikan dalam aplikasi Android untuk akses cepat dan fleksibel. Nah, lalu apa itu metode Certainty Factor atau metode CF? Nah, metode CF mendefinisikan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan, menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang dihadapi. Diperkenalkan oleh Sherdlife dan Bukharan pada tahun 1970-an. Nah, adapun di sini rumus dasar yang dipakai dalam sistem pakar ini adalah CF dalam kurung H, E sama dengan MB dalam kurung H, E dikurangi MD H, E. Nah, MB di sini yaitu measure of belief atau ukuran kepercayaan, dan MD itu adalah measure of disbelief, ukuran ketidakpercayaan. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan slide bagian kombinasi dan kelebihan CF. Metode Certainty Factor ini sangat cocok untuk sistem pakar diagnosa, khususnya diagnosa tingkat depresi mahasiswa. Karena perhitungannya yang bersifat sekali hitung atau single calculation, selain itu CF bekerja dengan mengelola akumulasi data keyakinan secara bertahap, sehingga tingkat keakuratannya tetap terjaga. Nah, di dalam sistem kami, terdapat 3 model perhitungan certainty factor yang diterapkan langsung pada kode backend program. Nah, yang pertama yaitu CF1 premise. Nah, ini adalah perhitungan dasar ketika satu gejala didefinisikan, rumusnya adalah CF H, E sama dengan CF user dikali
CF pakar. Pada aplikasi kami, nilai ini dihitung dengan mengalihkan jawaban tingkat keyakinan mahasiswa saat kuesioner dengan bobot keyakinan dari pakar atau psikolog yang sudah tersimpan di database. Yang kedua yaitu CF multi-premise. Nah, jika suatu diagnosis membutuhkan beberapa kombinasi gejala, kita menggunakan logika multi-premise. Jika dihubungkan dengan operator N, sistem akan mencari nilai minimum dari kepastian gejala tersebut. Sedangkan jika dihubungkan dengan operator OR, nah, sistem akan mencari nilai maksimumnya gitu pada rancangan aturan aplikasi kami. Kami menggunakan relasi logika N untuk memastikan akurasi kombinasi gejala. Nah, selanjutnya yaitu CF kesimpulan serupa. Nah, ketika terdapat beberapa gejala yang berbeda yang merujuk pada tingkat depresi yang sama, nah keyakinannya tidak saling menghilangkan, melainkan dikombinasikan menggunakan rumus gabungan, yaitu CF gabungan CF1 plus CF2 dikali 1 min CF1. Rumus ini memastikan nilai keyakinan akhir akan bertambah secara logis seiring bertambahnya gejala yang dialami oleh mahasiswa. Slide selanjutnya, tolong. Selanjutnya pada slide ini, di bagian tingkat depresi mahasiswa yang menjadi output atau kesimpulan diagnosis dari sistem pakar ini. Klasifikasi tingkat depresi ini kami bagi menjadi 3 kategori utama berdasarkan acuan medis klinis. Yang pertama yaitu mild depression atau depresi ringan. Kondisi di mana suasana hati atau mood yang rendah datang dan pergi setelah adanya kejadian stres yang spesifik. Mahasiswa biasanya merasa cemas dan kurang bersemangat. Gejala ringannya minimal berlangsung selama 2 tahun. Distimia di kode sistem kami, depresi ringan diwakili oleh kode M1. Yang kedua yaitu moderate depression atau depresi yang sedang. Nah, pada tingkat ini, mood yang rendah berlangsung terus-menerus dan mulai disertai dengan gejala fisik seperti kelelahan ekstrim dan sulit konsentrasi. Nah, perubahan gaya hidup secara mandiri biasanya sudah tidak cukup dan bantuan dari konselor atau orang terdekat mulai diperlukan. Nah, di sistem ini diwakili oleh M2. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga itu severe depression atau depresi yang sangat berat. Gitu. Nah, ini tingkat depresi yang paling parah dengan kode yaitu M3. Yang sudah mengganggu aktivitas fundamental mahasiswa seperti kemampuan kayak bekerja, nugas, pola tidur, makan, bahkan memicu pikiran untuk melukai dirinya sendiri gitu kan, atau amit-amit itu melakukan bunuh diri gitu. Nah, kondisi ini membutuhkan intervensi medis atau bantuan psikolog profesional secepat mungkin. Nah, mungkin itu saja yang dijelaskan di slide ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Di slide selanjutnya, pada sistem yang kami bangun, terdapat 15 gejala depresi yang dijadikan dasar pengetahuan atau rule base pada sistem pakar. Nah, gejala-gejala tersebut meliputi kesedihan, kedua ada pesimis, ada kehilangan, ada perasaan bersalah dan lain-lain, dan gejala lain-lainnya. Jadi setiap gejala memiliki nilai bobot yang telah ditentukan berdasarkan penilaian dari pakar. Nah, nilai bobot tersebut menunjukkan
seberapa besar hubungan antara suatu gejala dengan kondisi depresi. Nah, ketika pengguna memilih gejala yang dirasakan, jadi si sistem akan menggunakan bobot tersebut sebagai dasar untuk menghitung tingkat keyakinan hasil diagnosa. Slide selanjutnya ada skala keyakinan dan perhitungan CF atau certainty factor. Ya, jadi untuk menentukan hasil diagnosa kami menggunakan metode CF. Jadi metode ini digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan berdasarkan dua nilai, yaitu keyakinan dari pakar dan tingkat keyakinan yang dipilih oleh pengguna. Nah, jadi rumus dasarnya adalah CF dalam kurung HE pakar kali CF user. Nah, sebagai contoh, apabila nilai dari pakar adalah 1 dan pengguna memilih tingkat keyakinan 0,2, maka nilai CF yang diperoleh adalah 0,2. Nah, apabila terdapat lebih dari satu gejala yang dipilih, maka seluruh nilai CF akan digabungkan menggunakan rumus kombinasi CF atau certainty factor hingga diperoleh persentase keyakinan akhir. Nah, pada tabel di sebelah kanan ditampilkan juga skala keyakinan, akan keyakinan pengguna mulai dari tidak yakin, tidak tahu, sedikit yakin, cukup yakin, yakin, sangat yakin, dan mungkin tidak yakin. Nah, misalkan tidak yakin dimulai dengan nilai 0 hingga sangat yakin dengan nilai 1. Nah, inilah yang menjadi dasar proses perhitungan dalam sistem. Nah, mengenai sistem pakar diagnosa depresi, jadi mahasiswa akhir menggunakan metode certainty factor berbasis website. Baik, terima kasih. Di slide selanjutnya yaitu rule sistem pakar. Seperti yang telah terlihat pada layar, sistem kami bangun menggunakan metode sensitive factor atau CF, di mana konsep dasarnya adalah setiap gejalanya yang kami masukkan ke dalam kode dari D1 hingga D15 yang sudah memiliki bobot nilai CF pakar yang berbeda-beda. Nah, saat pengguna menggunakan aplikasi nilai kepastian atau CF yang mereka pilih akan dikalikan dengan CF pakar, lalu dikombinasikan untuk menghasilkan presentase diagnosa akhir. Nah, untuk menentukan hasilnya, kami menentukan 3 basis utama. Yang pertama, M1 atau mid depression. Di rule ini terpenuhi jika sistem mendeteksi kombinasi gejala D2 dan D13. Lalu yang kedua, M2 atau moderate depression. Nah, di kategori ini memiliki parameter yang cukup banyak, di mana pengguna akan masuk ke tingkat ini jika terdapat indikator dari gejala D1, D3, D5, D6, D8, D10, D11, D12, D14, dan D15. Nah, lalu yang ketiga atau self depression, di mana kondisi depresi berat ini didiagnosa apabila pengguna mengalami kondisi gejala kritis, yaitu D4, D7, dan D9. Nah, untuk melihat bagaimana logika sistem aturan-aturan ini bekerja secara nyata, kita akan masuk ke sesi demo aplikasi depresi cek.
Nah, di sini mari kita mulai dari halaman utama dashboard aplikasi. Di bagian atas terdapat navigasi tentang aplikasi. Lalu ada daftar gejala yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Lalu ada tingkat depresi dari M1 sampai M3. Lalu ada bagian pertanyaan dan kontak. Sekarang kita masuk ke halaman mulai cek. Nah, di halaman ini pertama adalah pengisian identitas, di mana mahasiswa akan menginputkan nama untuk laporan, NIM sebagai ID untuk rekam medis, serta memiliki program studi kasus dan angkatan. Nah, setelah memasukkan identitas, kita klik mulai diagnosis. Nah, di langkah kedua ini terdapat indikator progress bar di bagian atas yang bertambah seiring jawaban setiap pertanyaan. Gejala memiliki 7 opsi kapasitas, mulai dari sangat yakin, yakin, lalu cukup yakin, sedikit yakin, tidak tahu, tidak yakin, dan tidak mungkin tidak. Nah, lalu di sebelah kanan ada question upgrade, tombol angka dari 1 sampai 15 yang akan menempel soal aktif berwarna hijau. Untuk soal yang sudah dijawab akan berwarna abu-abu. Pengguna bisa bernavigasi menggunakan tombol sebelumnya. Nah, setelah semua pertanyaannya diselesaikan, lalu kita klik kirim hasil. Nah, hanya dalam hitungan milidetik, sistem akan memproses perhitungan dari backend dan menampilkan laporan diagnosis. Di sini kita bisa melihat kartu identitas di bagian atas, lalu ada lingkaran grafik, presentasi skor sensitif faktor dengan grafik aksen yang dinamis. Lalu bagian kategori menampilkan hasil diagnosa, misal detail untuk M1, Amber untuk M2, sedangkan untuk cross rate untuk M3. Lalu akan menampilkan saran penanganan medis spesifik yang ditarik dari database berdasarkan gejala yang diinput. Terakhir, masuk ke bagian admin, halaman admin.
Nah, masuk ke panel admin di halaman utama ini terdapat matrik real time di mana jumlah diagnosa dari M1 hingga M3, grafik tren mingguan, dan tabel diagnosa terbaru. Di atas juga terdapat lonceng notifikasi jika ada mahasiswa baru yang mengisi teks tersebut. Nah, lalu di sini ada menu untuk admin mengolah data master gejala. Nah, di sini admin bisa menambahkan gejala baru dengan mengklik tombol tambah, di mana sistem akan otomatis menggenerate kode unik D16 dan seterusnya. Admin juga bisa mengedit atau menghapus nama gejala dan bobot CF pakar jika ada pembaruan riset medis. Lalu di sini ada aturan CF pakar. Menu ini digunakan untuk mengetahui rule base melalui tombol edit, aturan. Admin bisa mencentang atau mengunci gejala pemicu di mana saja yang masuk ke dalam kriteria dari M1, M2, dan M3. Lalu di sini ada navigasi untuk riwayat diagnosa, di mana di sini menu riwayat ini merupakan rekam medis lengkap. Untuk admin bisa melakukan pencarian nama atau NIM atau memfilter berdasarkan kategori deskripsi dengan mengklik ikon ini. Mungkin demikian penelusuran seluruh fitur aplikasi depresi cek, mulai dari sistem front end, penggunaan hingga pengelolaan back end oleh admin. Semuanya telah terintegrasi secara dinamis menggunakan framework Laper dan React.js. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, untuk kesimpulan, yang pertama ada depresi sama dengan masalah serius. Gangguan depresi menurunkan produktivitas mahasiswa tingkat akhir dan berdampak buruk pada kesehatan jiwa. Yang kedua ada CF, metode CF tepat untuk ketidakpastian. Metode certainty factor sangat cocok karena setiap masalah memiliki faktor yang belum pasti hasil akhirnya. Yang terakhir adalah aplikasi website sama dengan akses mudah. Aplikasi berbasis Android memudahkan pengguna. Aplikasi berbasis website memudahkan pengguna dan pakar dalam mendiagnosa depresi kapan saja dan di mana saja. Nah, mungkin sekian tugas presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan. We look forward to collaborating with your organization soon.